Coba bayangin, ada seorang raja yang reputasinya buruk banget. Saking buruknya, sampai 8 abad kemudian pun nggak ada lagi raja Inggris yang berani pakai nama itu. Nah, inilah kisah Raja John. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya seorang pewaris tahta yang harusnya hebat, justru berakhir jadi raja yang paling dibenci dalam sejarah Inggris. Oke, jadi untuk bisa paham soal John, kita harus lihat dulu bayangan besar yang selalu menaunginya seumur hidup, kakaknya, Richard Sang Hati Singa. Richard ini ibarat bintang rock di abad pertengahan. Dia ksatria pemberani, pahlawan perang salib yang namanya terkenal di seantero Eropa. Nah, sementara Richard bersinar terang di medan perang, John cuma adiknya yang kebagian tugas jaga rumah. Perbandingan yang nonstop ini jadi beban berat yang nantinya bakal membentuk setiap keputusannya dan, ya, setiap kegagalannya. Tapi kemudian takdir berkata lain. Sang pahlawan, Richard, tewas. Tiba-tiba orang yang selama ini cuma jadi nomor 2, sekarang justru duduk di singgasana tertinggi Inggris. Panggung sudah siap, pertanyaannya sekarang, apa dia sanggup mengisi jejak raksasa yang ditinggalkan kakaknya? Sejarah mencatat jawabannya dengan sangat kejam. Mari kita lihat lebih dalam situasi yang diwarisi oleh John. Tahtanya itu sama sekali nggak stabil loh. Sejak hari pertama dia jadi raja, kekuasaannya langsung coba digoyang dari berbagai penjuru. Ini dia awal dari perebutan kekuasaan yang luar biasa sengit. John itu begitu naik tahta, langsung dihadapkan sama badai politik yang sempurna. Di seberang ada Raja Philip dari Perancis yang licik dan melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Dia langsung mendukung Arthur, keponakan John yang umurnya baru 12 tahun, sebagai Raja Inggris yang sah. Akibatnya, para bangsawan di wilayah kekuasaan Inggris di Perancis langsung membelot. Baru hari pertama, John udah dikepung musuh. Karena posisinya terdesak, John gak main-main. Dia langsung ambil langkah-langkah yang ekstrim, yang menunjukkan sisi pragmatisnya yang kejam. Sayangnya, langkah-langkah inilah yang pada akhirnya bakal menghancurkan reputasinya untuk selamanya. Nah, ini nih contoh sempurna gimana pragmatis dan kejamnya seorang John. Dia ceraikan istri pertamanya karena nggak punya anak. Terus dia nikahi Isabella dari Angoulême, seorang gadis yang usianya mungkin baru 12 tahun. Tujuannya murni politik, biar bisa menguasai wilayah strategis Angoulême. Secara taktik ini brilian, tapi secara moral, wah ini skandal besar. Soalnya Isabella itu udah tunangan sama anak bangsawan lain yang sama kuatnya. Jadi dengan satu langkah ini, John memang dapat wilayah, tapi dia juga dapat musuh baru yang super dendam. Sekarang kita sampai di momen yang jadi noda paling kelam dalam hidup John. Sebuah misteri pembunuhan yang akan terus menghantuinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Arthur? Awalnya, John sempat menunjukkan kehebatannya loh. Dalam sebuah serangan kilat di Poitiers, dia berhasil meraih kemenangan telak. Dia sukses menawan lebih dari 200 ksatria Prancis. Ini adalah manuver militer yang sangat brilian pada masanya. Tapi, di antara ratusan tawanan itu, ada satu hadiah utama, Arthur sendiri. Yap, penantang tahtanya. Pion paling penting Raja Philip sekarang ada di genggaman John. Secara teori, harusnya perang ini udah selesai kan? Kemenangan ini seharusnya jadi penentu. Musuhnya lumpuh, tahtanya aman. Tapi, yang terjadi selanjutnya justru mengubah kemenangan besar ini jadi awal dari kejatuhannya yang paling dalam. Disinilah ceritanya jadi gelap. Arthur, si pangeran muda, tiba-tiba aja lenyap dari penjara. Nggak ada jasad, nggak ada penjelasan, nggak ada apa-apa. Gosip pun menyebar kayak api. Seperti yang dicatat oleh para penulis kronik saat itu, semua orang mulai berbisik bahwa John telah membunuh keponakannya sendiri dengan tangannya sendiri demi mengamankan takhta. Kecurigaan pembunuhan ini ditambah dengan serangkaian kekalahan militer setelahnya, langsung meruntuhkan wibawa John. Sekutunya sendiri mulai jaga jarak. Dan musuh-musuhnya, wah mereka menemukan julukan yang sempurna buat mengejeknya. Dan ini poin paling pentingnya, kegagalan moral John langsung berbuah bencana militer. Para bangsawan jadi nggak semangat lagi perang buat raja yang mereka curigai sebagai pembunuh. Dukungan runtuh total dan akibatnya fatal. John kehilangan Normandia, tanah warisan leluhurnya di Prancis. Sebuah kehilangan yang amat sangat memalukan. Untuk melengkapi penghinaan ini, pasukan Prancis memberinya julukan yang bakal nempel selamanya. John Softsword atau John si pedang lunak. Sebuah ejekan yang super brutal, yang menyiratkan kalau dia itu lemah dan pengecut. Nama itu melekat sampai hari ini.
Nah, karena sekarang dia terkurung di Inggris dan tidak dapat pemasukan dari Normandia, John putus asa cari uang. Dan dia menemukan sumbernya, rakyatnya sendiri. Dia mulai memperlakukan seluruh kerajaannya kayak celengan pribadinya. Senjata andalannya yang pertama adalah scutage. Gampangnya, scutage itu semacam denda atau pajak perang yang dibayar para bangsawan biar mereka nggak usah ikut bertempur. Sebenarnya ini tradisi lama sih, tapi di tangan John, ini disalahgunakan habis-habisan. Dia menagihnya hampir tiap tahun dengan jumlah yang makin lama makin besar. Jelas aja para bangsawan merasa diperas. Aksi pemerasannya ini makin menjadi-jadi dan sistematis. Setelah para bangsawan, target berikutnya adalah gereja. Waktu gereja menolak bayar pajak, John nggak ragu-ragu menyita tanah dan seluruh pendapatan mereka. Nggak berhenti di situ, komunitas Yahudi yang kaya raya jadi sasaran selanjutnya. Diperas dengan cara-cara yang sangat kejam. Bahkan ada cerita mengerikan tentang seorang saudagar Yahudi yang giginya dicabut satu persatu setiap hari sampai dia mau bayar tebusan. Puncaknya, Paus murka besar dan menjatuhkan hukuman spiritual terberat, interdikt atas seluruh Inggris. Coba bayangin, semua gereja ditutup, bayi nggak bisa dibaptis, pernikahan nggak bisa diberkati, dan orang mati dikubur begitu saja di parit tanpa didoakan. Buat masyarakat abad pertengahan, ini adalah sebuah teror spiritual. Tapi buat John, ini justru peluang. Saat rakyatnya menderita, dia malah makin sibuk menjarah kekayaan gereja yang kosong. Menjelang tahun 1213, kantong uang John sudah penuh dengan emas. Dia jadi salah satu raja terkaya di Eropa. Tapi kekayaan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dia sekarang jadi raja yang paling dibenci di negerinya sendiri. Coba kita lihat daftar musuhnya. Ini bukan cuma satu kelompok, tapi semua lapisan masyarakat. Para bangsawan diperas, gereja dirampok, rakyat jelata kehilangan layanan keagamaan, komunitas Yahudi disiksa. Bahkan sekutunya sendiri, kalau dicurigai sedikit aja, tanahnya bisa langsung disita. John benar-benar nggak menyisakan satupun teman. Gambaran terakhir tentang John ini benar-benar menyedihkan. Catatan sejarah melukiskannya sebagai raja yang terperangkap dalam paranoianya sendiri. Dia begitu takut sama rakyatnya sampai-sampai nggak berani bepergian tanpa dikawal pasukan bersenjata lengkap. Raja Inggris sudah menjadi tahanan di dalam kerajaannya sendiri, terkurung oleh kebencian yang ia ciptakan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau seorang raja sudah kehilangan kepercayaan dari semua orang, dari bangsawan, gereja, sampai rakyat biasa, kira-kira berapa lama lagi tahtanya bisa bertahan? Jawabannya akan datang sebentar lagi, dalam bentuk pemberontakan besar yang nggak cuma akan mengguncang tahta John, tapi juga mengubah sejarah hukum dunia selamanya lewat lahirnya Magna Carta.